Shalom, selamat pagi sahabat. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bertemu lagi di Santapan Rohani Pagi. Dan judul renungan kita, Mengekang Lidah. Kita baca di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat bagian A. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Sahabat, mengapa kita perlu mendisiplin lidah kita? Atau mengapa kita perlu mengekang lidah kita? Sahabat, jawabannya adalah karena lidah adalah salah satu anggota tubuh yang meski kecil, namun dapat mencemari seluruh tubuh kita. Itulah sebabnya salah satu taktik dari iblis untuk menghancurkan hidup orang percaya adalah dengan mengambil alih kendali lidah kita, sehingga seluruh hidup kita akan dirusak olehnya. Setiap kali kita menggunakan lidah kita untuk memperkatakan hal-hal yang negatif, seperti ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, membenci, memfitnah, menggosip atau berbohong, sebenarnya kita sedang menyerahkan lidah kita kepada kendali iblis. Dan semakin lidah kita mengucapkan berbagai jenis kejahatan, maka semakin kita memberi ruang gerak kepada iblis untuk menghancurkan hidup kita. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat yang ke-13 berkata demikian. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yakobus dalam suratnya mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sahabat, sia-sialah melayani jika kita tidak bisa mengekang lidah atau menjaga ucapan kita. Maka orang lain akan menertawakan pelayanan kita jika kita tidak bisa menguasai diri dalam bertutur kata. Kita suka bergosip, kita suka berkata jorok, kita sering mengumpat, dan lain sebagainya. Di zaman sekarang ini banyak kasus yang terjadi, yaitu perselisihan, permusuhan, tindak pidana. Itu semua sebagai akibat dari kesalahan orang dalam memfungsikan lidah atau kecerobohannya dalam berkata-kata. Alkitab sudah mengingatkan. Di dalam Amsal 18 ayat 21 kita bisa baca. Hidup dan mati dikuasai lidah. Alkitab sudah mengingatkan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena itu sahabat, kita sudah seharusnya sangat berhati-hati. Sebab dengan lidah kita dapat memberkati orang lain. Tetapi dengan lidah yang sama juga kita bisa mengutuki orang lain. Dengan lidah kita dapat membuat orang lain bersuka cita. Tetapi dengan lidah itu pula kita dapat membuat orang lain berduka cita. Sahabat, melalui lidah kita pun kita dapat membangun, tapi juga dapat menghancurkan orang lain. Jika lidah kita senantiasa memperkatakan hal yang negatif, itu sama artinya kita sedang mempersulit langkah hidup kita sendiri menuju ke masa depan. Dan sebaliknya, jika lidah kita senantiasa memperkatakan hal-hal yang positif, maka perjalanan hidup kita pun akan mengarah kepada hal-hal yang positif pula. Sahabat, menjadi pelayan Tuhan bukanlah pekerjaan mudah. Karena selain perbuatan, ucapan pun harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan juga manusia. Lidah seorang pelayan Tuhan seharusnya lidah yang sudah dikendalikan, sehingga perkataan yang keluar tidak sembarangan. Seperti nasihat dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Maka dari itu,
Kembali pengkhotbah 5 ayat yang pertama. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Nah sahabat, melalui ayat-ayat yang kita baca, maka setiap kata yang sia-sia sedang diucapkan seseorang itu harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan kita, maka kita akan dibenarkan. Dan menurut ucapan kita pula, kita bisa dihukum oleh Tuhan. Nah, jangan sampai karena ucapan kita, maka orang lain menjadi kecewa. Orang lain menjadi sakit hati, terluka, bahkan patah semangat. Apalagi sampai mundur dan meninggalkan Tuhan. Sahabat, supaya lidah atau mulut berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki, maka kita harus senantiasa mempertajam pendengaran kita terhadap firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari, dan bergaul karib dengan Roh Kudus melalui jam-jam doa. Dengan demikian pikiran kita dipenuhi perkara-perkara positif, dan secara otomatis yang keluar dari mulut kita juga perkataan yang positif. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh orang yang melayani, yaitu mengekang lidah. Sahabat, lidah atau perkataan yang kita ucapkan menentukan apakah kita akan hidup dalam kemenangan, kekalahan, dalam berkat, atau kutuk. Karena itu kita harus berhati-hati menggunakan lidah kita. Seperti yang ditulis di dalam Amsal ayat 18. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Juga di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi sahabat, setiap perkataan kita hendaknya adalah perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu, mari belajarlah untuk berusaha mengekang lidah. Segala ucapan yang tidak seharusnya diucapkan, baiklah kita tidak mengucapkannya. Tetapi perkataan yang seharusnya kita perkatakan kepada orang lain, entah itu perkataan berkat, berdoa bagi mereka, atau apapun itu, kita perkatakan kepada orang lain. Sehingga melalui lidah kita, hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Dan dengan lidah kita pun, hidup kita ini hidup yang memuji Tuhan, hidup yang menyukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk lidah yang Engkau berikan kepada kami. Kami menyadari Tuhan bahwa ketika Engkau memberikan lidah kepada kami, itu berarti Engkau punya tujuan bagi kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami menggunakan lidah ini untuk berkata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi firman Tuhan pagi ini menjadi teguran buat kami. Bagaimana pentingnya untuk kami berusaha mengekang lidah kami. Untuk kami berusaha bijaksana dalam setiap perkataan kami. Sehingga lewat hidup kami, lewat perkataan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang-orang diberkati melalui lidah kami ini, melalui perkataan kami. Dan kuduskanlah lidah kami Tuhan, sehingga yang keluar adalah perkataan yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan memampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan sahabat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.